Baik, kita lanjutkan chapter 9 ya. Tidak berasa kita sudah masuk chapter 9 dan saya berharap dari apa yang kita diskusikan sudah banyak memberikan inspirasi buat Anda gitu ya untuk mencoba menerapkan productivity engineering ini di industri manufaktur ataupun di industri retail gitu ya. Dan tujuannya adalah tidak lain untuk kita meningkatkan produktivitas baik melalui ide-ide untuk reduksi cost ataupun ide-ide untuk pengembangan produk. Nah, contoh kasus yang berikutnya yang ingin kita diskusikan adalah bagaimana kita merancang satu manajemen tools di industri kecil dan menengah manufaktur, ya. Sama seperti yang di industri retail, di penelitian ini kita juga menggunakan pendekatan analogi, gitu ya. Kalau yang di industri retail kita menggunakan pendekatan analogi dari grup teknologi yang umumnya digunakan di industri manufaktur, dicoba diterapkan pada layout untuk penempatan produk di industri retail. Nah, kalau yang kedua ini sangat menarik begitu, idenya cukup liar begitu ya. Jadi manajemen tools yang ada di IKM dicoba didekati dengan pendekatan sistem Dewey di perpustakaan. Jadi tools dianalogikan seperti halnya buku-buku gitu ya. Penempatannya di Dewey itu menggunakan persepuluhan begitu. Jadi kalau buku pendidikan ditempatkan di kelompok pendidikan, buku sejarah ditempatkan di kelompok buku sejarah. Nah, kalau di manufaktur ini pada manajemen tools dia mencoba gitu ya, kita mencoba untuk melakukan penelitian sebetulnya tools yang ada di KM itu toolsnya tipologinya apa saja. Dan ternyata didapatkan ada tipologi, beberapa tipologi juga. Jadi ada yang termasuk cutting tools, ada yang termasuk alat ukur dan sebagainya. Gitu. Nanti kita akan lihat. Gitu. Ya. Nah tujuannya adalah kasusnya seperti ini. Jadi di industri kecil manufaktur itu untuk biaya tools itu memakan sekitar 5 sampai 15 ya, 5 sampai 15 sampai 20% dari total biaya produksi. Nah, kelemahannya di industri kecil menengah itu untuk yang manufaktur, tools-tools ini penempatannya tidak termanage dengan baik, sehingga pembelian satu tools itu nanti akan dianggap sebagai bahan cepat habis atau bahan habis pakai. Padahal pada kenyataannya tools itu masih banyak yang bisa digunakan. Sehingga kalau sebetulnya kalau kita atur penempatan toolsnya dan penggunaan toolsnya, kita bisa menghemat banyak dari penggunaan tools. Bayangkan 5-15% itu cukup besar kontribusi terhadap biaya produksi. Ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kita mencoba melakukan observasi dulu, seperti biasa kita lakukan studi pendahuluan, ya observasi, kita datang ke perusahaan, karena ini perusahaannya adalah industri kecil menengah, maka dirasa perlu datang ke beberapa perusahaan gitu ya, untuk melihat karakteristiknya apakah ada kemiripan atau jangan-jangan hanya spesifik di satu perusahaan saja gitu. Kita coba datangi beberapa perusahaan, kita observasi gitu ya bagaimana penempatan tools di perusahaan tersebut. Bahkan dalam penelitian ini kita juga berdiskusi juga dengan teman-teman di Politeknik begitu ya, bagaimana penempatan atau pengaturan tools di sana gitu. Nah, dari hasil observasi dapat diidentifikasi ternyata penempatan tools itu umumnya tidak tersusun dengan rapi di IKM ini. Kemudian tidak ada pencatatan dalam peminjaman dan pengembalian tools. Jadi kalau misalnya ada yang akan memproses di mesin bubut, dia nanti akan pinjam pahat begitu ya. Nah, si peminjaman pahat ini atau permintaan pahat bubutnya ini tidak tercatat dengan baik, ya, sehingga dianggap sebagai bahan habis pakai, gitu ya. Dan pahat itu kan kriterianya beragam, ya, dari mulai yang sangat murah, ada pahat yang hanya Rp5.000 misalnya gitu ya, sampai yang beberapa ratus ribu begitu ya. Pahat itu tergantung dari benda kerja yang akan dimakannya, yang akan diproses. Ya. Nah, dirumuskan bahwa tidak adanya sistem yang mengatur tentang manajemen tools dan tentang manajemen tools ini menyebabkan tadi ada pemborosan dalam penggunaan tools. Pemborosan dalam penggunaan tools artinya ada biaya yang sebetulnya tidak efisien yang digunakan untuk penggunaan tools.
Kemudian juga tidak ditemukan satu sistem informasi yang baik atau sistem prosedur yang baik untuk peminjaman dan pengembalian tools. Nah, ini problem yang umum dijumpai di industri kecil menengah untuk manufaktur. Ya. Nah, dari identifikasi ini kita coba rumuskan gitu ya suatu rancangan model manajemen tools. Ujungnya apa? Untuk mereduksi, satu yang pertama adalah mereduksi borosnya penggunaan tools, begitu ya, mereduksi biaya tools, kemudian juga memudahkan operator atau supervisor dalam pencarian tools gitu yang dibutuhkan. Yang kedua adalah merancang satu sistem informasi, satu sistem prosedur peminjaman dan pengembalian tools yang dapat mengurangi terjadinya kehilangan tools. Jadi manajemen tools ini akan sangat membantu. Jadi bayangkan di industri yang kita observasi itu karyawannya sekitar 30-35 orang gitu ya di daerah Gede Bage di sana gitu. Itu jumlah mesinnya karyawan 35, jumlah mesin mungkin sekitar 15 sampai 20 gitu ya. Itu toolsnya sudah ratusan gitu. Ya, jadi memang sudah sangat membutuhkan manajemen tools yang baik. Dan tools itu ada yang habis dipakai dalam satu periode waktu tertentu, ada juga yang sifatnya lebih awet. Alat ukur misalnya itu lebih awet gitu ya. Dan juga bahan-bahan pembantu yang lain. Ya. Nah, ini tujuan dari penelitiannya kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian kita juga lakukan studi literaturnya tadi tentang manajemen tools. Kemudian karena literatur tentang manajemen tools ini masih sangat terbatas, nah kita coba melakukan proses analogi dengan metode yang lain. Dan kita menemukan bahwa salah satu metode yang sudah established gitu ya dalam manajemen sesuatu itu adalah manajemen pengelolaan buku di perpustakaan yang dikenal dengan metode Dewey, ya, metode sepersepuluhan. Nah, dari situ kita coba analogikan manajemen tools dengan manajemen buku di perpustakaan. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan pengembangan model manajemen tools-nya, yaitu dengan mengklasifikasikan tools berdasarkan proses. Ini juga nanti ada studi literatur dari bukunya Amstead, bagaimana pengelompokan tools di industri manufaktur. Jadi memang harus ada rujukan referensinya gitu ya supaya cara berpikir kita menjadi lebih tersistematiskan, lebih terarah gitu. Yang kedua adalah kita lakukan kodifikasi tools berdasarkan analogi Dewey ya, dengan decimal classification. Kemudian tujuannya supaya bisa mengurangi proses pencarian. Ya. Kemudian juga kita coba untuk penempatan tools-nya, untuk penempatan tools. Nah, untuk penempatan tools ini, kita memanfaatkan rak yang sudah ada di pasaran, supaya kita tidak usah merancang bentuk raknya kembali. Gitu ya. Jadi bagaimana menyimpan tools pada rak berdasarkan hasil model manajemen tools-nya, tapi raknya sendiri kita mengacu pada rak tools yang ada di pasaran. Ya. Oke, kira-kira seperti itu proses awalnya, baru kemudian kita merancang sistem informasi, prosedur peminjaman dan pengembalian tools yang berorientasi objek. Tujuannya adalah kita mencoba menganalisis sistem prosedur peminjaman dan pengembalian tools. Yang kedua adalah supaya proses pencarian menjadi sedikit, kemudian mengendalikan peminjaman dan pengembalian tools-nya, serta mengecek ketersediaan tools. Jadi kita punya sistem, dari hasil penelitian ini kita akan punya sistem untuk ngecek misalnya ada berapa end-mill naci 10 mm di gudang tools kita. Nah, kita tinggal klik saja di situ, nanti akan keluar berapa persediaan end-mill naci 10 mm tadi. Ya. Kemudian tahap berikutnya kita coba rancangkan juga aplikasi programnya. Ini simpel saja, karena di industri kecil manufaktur ini datanya tidak terlalu besar, maka kita menggunakan basis data yang memudahkan juga buat IKM untuk proses maintenance-nya. Kita gunakan Microsoft Access untuk basis datanya. Ya. Kemudian dari situ kita lakukan analisis dan validasi dengan kondisi existing, baru kemudian kita tarik kesimpulan apakah manajemen tools ini bisa
mereduksi biaya produksi, biaya tools, mereduksi proses waktu pencarian, ya, sehingga pada akhirnya produktivitas dari IKM ini akan meningkat. Ya. Jadi banyak jalan menuju Roma dan banyak jalan untuk meningkatkan produktivitas. Ini salah satu contohnya dengan menggunakan atau berbasis teknologi informasi yang sedang kita bahas ini. Ya. Oke, tadi latar belakang yang sudah saya sampaikan ya. Kita ada di industri kecil manufaktur, kita observasi beberapa perusahaan. Ya. Oke, seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan, masalahnya sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian kita coba pengembangan model manajemen tools ini. Ya. Nah, novelty atau kebaruan dari manajemen tools dari hasil penelitian kita adalah tadi kita mencoba menganalogikan pendekatan Dewey yang biasa digunakan di perpustakaan untuk manajemen buku, kita gunakan untuk di manajemen tools di industri kecil manufaktur. Nah, itu adalah aspek kreativitas yang muncul pada saat kita melakukan penelitian ini. Tentu ada pertanyaan, kok Pak bisa sih dari Dewey dianalogikan ke manajemen tools? Ya, disitulah dari proses studi literatur, proses observasi di lapangan, gitu ya. Dan tiap hari kita keluar masuk perpustakaan, akhirnya muncullah ide itu. Oke, dari pengumpulan datanya, kita analisis sistem saat ini, tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian data tools apa saja yang digunakan, ya. Kemudian kita tentukan model manajemen tools-nya, kita sudah putuskan menggunakan pendekatan analogi dari sistem Dewey Decimal Classification. Ya. Nah, pengembangan model manajemen tools dengan analogi klasifikasi Dewey ini nanti diharapkan akan tadi ya mempercepat proses pencarian dan meminimasi biaya tools. Oke, nah dari bukunya Amstead, ya Anda bisa cek nanti, ini bukunya buku klasik begitu ya, Manufacture Processes tahun 1986. Ya, dari buku itu disebutkan bahwa tools yang ada di proses manufaktur gitu ya, itu bisa kita kelompokkan paling tidak dalam 3 kelompok, dalam 6 ya, dalam 6 kelompok. Ada yang masuk kelompoknya metal cutting, ya, ada yang masuk kelompoknya turning, drilling, boring, dan milling machine tools. Ada yang masuk dalam kelompoknya shaping, planing, sewing, and broaching machine tools. Kemudian ada yang masuk dalam kelompok grinding machine tools. Kemudian ada yang hand tools di kerja bangku ya, dan ada kelompoknya dimensional measurement. Ya. Jadi dari buku Amstead diperoleh bahwa pengelompokan pengelompokan tools untuk di proses manufaktur setidaknya bisa dikelompokkan dalam 6 kelompok ini. Ya, jadi sangat menggembirakan kita mendapatkan literatur yang menunjukkan pengelompokan ini sehingga kita tidak usah mengelompokkan sendiri karena sudah ada literatur yang mengelompokkan. Jadi kita punya 2 basis literatur, yang pertama adalah basisnya Dewey, yang kedua adalah basisnya Amstead ini ya, dari Manufacture Processes. Oke, ini memudahkan kita dalam melakukan proses penelitian ya. Nah, dari situ kemudian kita lihat literatur tentang pemodelan sistem, dan dalam buku pemodelan sistem ini salah satu yang bisa kita gunakan pendekatannya adalah pendekatan analogi ya, yang sudah kita bahas juga di studi kasus yang pertama. Jadi ya kita bisa menganalogikan satu sistem yang sudah established terhadap sistem baru yang fenomenanya mirip, baik fenomena secara struktur ataupun secara karakter dari sistemnya. Jadi di literatur disebutkan bahwa analogi ini merupakan suatu pendekatan kreatif yang didasarkan atas adanya kesamaan di antara fenomena yang berbeda. Nah, kata kuncinya adalah kreatif. Dalam beberapa pembahasan tentang cara berpikir kreatif begitu ya, makanya kita sebagai orang teknik industri harus mengasah kreativitas ini, daya kreativitas kita ini. Ya, Anda bisa cek nanti di pembahasan tentang berpikir kreatif yang sudah kita diskusikan juga. Ya. Oke, digunakan pendekatan analogi. Ya. Jadi
acuannya adalah Dewey Decimal Classification yang digunakan untuk mengelompokkan buku-buku, kita analogikan untuk mengelompokkan tools yang ada di proses manufaktur. Nah, didapatlah klasifikasi seperti ini, ya. Jadi kalau di Dewey itu adalah klasifikasi buku, jenis buku yang sangat banyak. Kalau di tools adalah jenis tools yang sangat banyak. Kalau di perpustakaan, buku tidak diperjualbelikan, hanya boleh dipinjamkan kepada anggota perpustakaan. Di perusahaan juga sama, di IKM, tools itu tidak diperjualbelikan, tetapi boleh dipinjamkan kepada karyawan perusahaan untuk dipergunakan. Ini analoginya. Kemudian di management tools, kita lihat, atau di Dewey dulu ya. Di Dewey itu ada 10 pengelompokan, ada generalities untuk dengan pengelompokan 000, philosophy and psychology, kelompoknya 100, kelompok 200 itu religion, dan seterusnya. Nah, di management tools, ini lebih simpel, kalau tadi ada 10, di sini ada 6. Ya. 000 kita sebut sebagai kelompoknya metal cutting, yang 100 turning, drilling, boring, and milling machine tools, yang 200 shaping, planning, dan seterusnya, sampai ke yang kelompok 500 adalah dimensional measurement. Inilah proses analogi dari klasifikasi Dewey terhadap management tools. Nah, ini yang menjadi originalitas dari penelitian kita ini, ya. Apa novelty-nya, kebaruannya, gitu ya, bahwa dengan kreativitas yang lahir dari penelitian ini, begitu ya, kita bisa menganalogikan manajemen buku terhadap manajemen tools. Oke. Nah, kemudian sesudah itu juga tentu saja selain pengelompokan, kalau ada pengelompokan harus ada penempatan juga, ya, penempatan yang menunjukkan kelompok itu supaya pada proses pencariannya mudah. Nah, untuk penempatan kita menggunakan basis rak tools yang ada di pasar, sehingga kita tidak usah merancang raknya sendiri, tetapi menggunakan rak yang sudah ada di pasar. Jadi penggambaran tempat penyimpanan atau raknya, identifikasi informasi tools, kemudian penempatan tools-nya di dalam rak tadi. Ya. Nah, ini di pasar kita menemukan rak yang seperti ini untuk rak gudang dan ada untuk rak mesin. Jadi di industri manufaktur itu tools itu ya ada yang disimpan di samping mesin kita supaya memudahkan kita menjangkau pada saat proses pekerjaan berlangsung, dan ada yang disimpan di gudang tools. Jadi ada dua ya, ada yang karena kalau semua disimpan di gudang tools ini nanti akan meningkatkan biaya transportasi, biaya pergerakan operator ke gudang. Tetapi ada yang tools yang memang digunakannya sangat sering atau intens, itu kita simpan di rak dekat dengan mesin. Jadi setiap mesin itu ada rak tools-nya gitu. Ya. Dari hasil observasi juga umumnya di IKM sudah melakukan itu, tetapi penempatannya belum optimum gitu. Itu yang kita coba lakukan penelitian. Ya. Jadi ada rak gudang dan ada rak yang ditempatkan di dekat dengan mesin. Oke, nah ini identifikasi informasi tools-nya, apa saja yang perlu kita ketahui, ya. Tentu saja yang pertama adalah tempat, begitu ya. Tempat ini digunakan untuk memberikan informasi penyimpanan tools yang berguna untuk pencarian tools lebih cepat dan mudah. Yang kedua adalah harga tools, ya. Selama ini harga ini operator tidak mengetahui berapa harganya, tetapi kalau mereka tahu, mereka akan lebih bagus, gitu ya, karena akan lebih hati-hati dengan penggunaan tools. Identifikasi harga digunakan untuk memberikan informasi tentang harga tools yang berguna jika sewaktu-waktu perusahaan akan kembali membeli, gitu ya, atau untuk mengetahui berapa biaya yang digunakan untuk pembelian tools dalam mengerjakan satu job atau satu pekerjaan atau satu project. Dan juga umur pakai. Ya, ini informasi umur pakai juga perlu diketahui, gitu ya. Umur pakai ini bisa kita lihat dari siklus penggunaan. Jadi umur pakai yang sifatnya adalah spesifik di perusahaan tertentu, di perusahaan tempat kita melakukan penelitian. Di situ umur pakainya akan bisa kalau kita record, maka kita bisa prediksi umur pakai dari tools tersebut. Ya, supaya nanti kita bisa memanfaatkannya dengan lebih efisien. Oke, ini penempatan tools tadi sudah ya, ada yang di rak di gudang dan ada yang di rak di samping mesin. Ya. Oke, nah kemudian ini untuk masuk ke proses perancangannya, ya. Jadi ujungnya nanti adalah sebuah aplikasi, sebuah software dari hasil penelitian ini, ya. Sebuah aplikasi yang simple, yang
perlu dibuat simpel supaya saat maintenance nanti memudahkan untuk operator di perusahaan IKM. Ya, kalau terlalu kompleks juga kalau ada trouble nanti teman-teman di IKM kekurangan butuh waktu lagi untuk maintenance-nya atau bahkan perlu memanggil orang luar, itu kan nanti biaya lagi. Jadi kita buat sesimpel mungkin. Ya. Kita lihat dari spesifikasi kebutuhan perancangannya, kita identifikasi aktor dan use case-nya dan user-nya ya. Kemudian dipilih pemodelannya adalah pemodelan object oriented ya, untuk merancang diagram kelasnya. Kita tentukan objek dan kelasnya, kita tentukan atribut. Ini seperti biasa di mata kuliah sistem informasi kita sudah belajar ya dengan menggunakan pendekatan objek oriented. Kita tentukan atributnya, kita tentukan operasi objeknya, kita tentukan relationship-nya, dan kita buat diagram kelas. Ya. Baru kemudian kita melakukan perancangan sistemnya, ya. Pembuatan diagram interaksi, lalu pembuatan diagram aktivitas. Ini sudah kita diskusikan, atau kalau Anda sudah belajar di sistem informasi, pendekatan objek oriented, rasanya sudah bisa kita pahami. Ya, ini simpel juga. Ya. Kemudian diidentifikasi aktornya, jadi kalau kita lihat aktor yang terlibat dalam manajemen tools ini adalah yang pertama tentu saja ada operator, yang kedua ada supervisor-nya. Kemudian untuk use case-nya, operator itu melakukan konfirmasi tools yang dibutuhkan, kemudian dia meminjam tools, kemudian terakhir adalah mengembalikan tools. Sementara supervisor, dia akan login sistem, ya, login sistem dari sistem yang kita rancang ini, kemudian akan melakukan updating terhadap tools, baik yang sudah digunakan ataupun yang tools-tools yang baru. Ya. Seperti itu, ya. Jadi tidak menambah karyawan baru, tetapi kita memanfaatkan karyawan sudah ada. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam diagram, operator itu adalah konfirmasi tools, kemudian meminjam, lalu mengembalikan. Supervisor, dia melakukan login terhadap sistem pada saat operator mau meminjam, kemudian dia juga melakukan updating terhadap tools yang sudah digunakan atau tools-tools yang baru. Tadi disampaikan bahwa pendekatannya adalah object oriented karena ini lebih simpel dan memudahkan gitu ya. Jadi satu tools kita anggap sebagai sebuah objek. Ya. Bisa juga digunakan pendekatan yang lain. Anda bisa menggunakan pendekatan struktur misalnya ya. SADT, struktur analysis and design teknik juga boleh silakan ya. Tapi kebetulan dalam penelitian ini kita menggunakan yang namanya object oriented ya, sesuai dengan karakter dari sistem. Oke, ini juga sama ya, ini penentuan objek dan kelas. Kita coba menentukan objek dan kelasnya, kelas yang merupakan deskripsi dari satu atau sekumpulan objek yang memiliki atribut atau operasi yang serupa di dalam sistem. Sebuah kelas dapat mengimplementasikan satu kali atau lebih interface ya. Ini yang kita bahas di mata kuliah sistem informasi. Oke, nah kita dapatkan identifikasi seperti ini. Ya, nama kelasnya operator, deskripsi kelasnya adalah pihak yang meminjam tools. Kemudian nama kelasnya peminjaman, deskripsi kelasnya adalah sistem yang melayani operator untuk melakukan peminjaman tools. Kemudian supervisor, pihak yang melayani dalam peminjaman tools. Kemudian pengembalian merupakan sistem yang melayani operator untuk melakukan pengembalian tools. Ini nama-nama kelasnya. Kemudian hubungannya atau relationship-nya, supervisor, peminjaman, dalam melakukan peminjaman, supervisor melakukan pencarian tools, ya. Kemudian supervisor pengembalian, dalam melakukan pengembalian, supervisor mengganti status tools yang sudah dipinjam, operator peminjaman, dan operator pengembalian. Ya, ini penentuan relationship-nya. Oke, untuk peminjaman, superkelasnya adalah operator dan supervisor. Untuk pengembalian, subkelasnya adalah operator, supervisor, dan peminjaman. Nah, diagram dirancanglah diagram kelasnya itu seperti ini. Ya. Operator ada nomor induk kerjanya, supervisor ada nomor induk kerjanya. Ini ada proses peminjaman, ada proses pengembalian. Jadi sangat simpel, kita buat sangat simpel supaya memudahkan penggunaan di industri kecil menengah tadi. Ya. Kemudian perancangan sistem dengan diagram interaksi atau sequence diagram. Ya. Kemudian didapatlah skenario untuk validasi loginnya seperti ini. Ya. Supervisor pinjam, dia akan login terhadap sistem, gitu ya.
lalu divalidasi oleh supervisornya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini sangat teknis ya. Oke, ini adalah skenario umum untuk peminjamannya. Ya. Kemudian skenario umum untuk pengembalian. Jadi aktornya hanya dua, hanya operator dan supervisor. Kemudian rancangan sistem dengan diagram aktivitas. Ya. Jadi diagram aktivitas ini menggambarkan satu aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing aliran itu berawal, keputusan itu diambil, dan bagaimana prosesnya berakhir. Oke, nah kita dapatkan seperti ini. Ya. Ini operator, supervisor, peminjaman, dan pengembalian. Terakhir ada di pengembalian dengan mengubah status tools yang sudah dipinjam. Ya, di sini siklus berakhir. Ya. Oke, kemudian kita analisis, ya, dan kita validasi. Untuk memudahkan, ya biasanya kita gunakan validasi dengan membandingkan sistem existing. Ya, kita bandingkan dengan sistem existing, dan ujung dari penelitiannya adalah sebuah aplikasi atau sebuah software sederhana dalam management tools. Jadi kita lihat di proses pencarian, ini validasinya ya, kita bandingkan dengan kondisi existing. Kalau di proses pencarian, yang kondisi existing itu butuh waktu 2-3 menit, kalau di sistem usulan, waktunya sangat singkat, 0,3 sampai 0,8 menit. Tools yang sedang dipinjam di sistem aktual itu tidak terkendali, tidak ada catatannya, ya. Tetapi di sistem usulan menjadi terkendali. Tools yang sudah dikembalikan juga di sistem aktual tidak terkendali, bahkan umumnya dianggap sebagai bahan habis pakai. Di sistem yang usulan ini terkendali. Kemudian mengecek ketersediaan tools, di sistem aktual tidak bisa, tetapi di sistem usulan kita bisa memeriksa ketersediaan tools. Ya. Ini sudah dicoba diterapkan di salah satu IKM yang kita jadikan sebagai tempat penelitian. Kemudian input aplikasi programnya sendiri, kekurangannya adalah input kodenya masih manual, gitu ya. Kemudian tidak bisa online dengan departemen lain karena ini memang kita rancang untuk standalone, gitu. Tapi sebetulnya kalau mau di-connect dengan departemen yang lain juga mudah saja, gitu ya. Apalagi dengan teknologi sekarang sangat memudahkan. Kelebihannya adalah user friendly untuk orang yang memakainya, kemudian perawatan programnya mudah menggunakan MS Access, lalu instalasi software juga tidak terlalu rumit. Ini kelebihan. Oke, itu salah satu mungkin yang bisa kita diskusikan pada chapter 9 ini, ya. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas perusahaan dengan memanfaatkan teknologi, ya, salah satunya adalah teknologi informasi di contoh kasus kita yang hari ini kita bahas. Di sebelumnya, contoh sebelumnya kita bahas dengan memanfaatkan teknologi, grup teknologi untuk penempatan produk atau merelayout produk di industri retail. Nah, ini untuk di industri manufaktur. Oke, nanti kita akan buka sesi berikutnya untuk tanya jawab ya. Silakan kalau mau ada yang didiskusikan.